Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, berita penampakan yang dikisahkan dalam Injil hari ini menyoal tentang makam kosong. Ya, di mana dikisahkan bahwa tokoh yang ditampilkan di sini ialah tentu saja Yesus, Sang Juru Selamat kita, Maria Magdalena, dan juga malaikat. Maria Magdalena cukup ditonjolkan dalam hal ini karena ia memang mempunyai kasih yang begitu mendalam. Oleh karena itu amat wajar ia kehilangan amat begitu mendalam sosok Yesus yang sangat ia kagumi. Oleh karena itu ia pergi mengunjungi makam Yesus dan kemudian ia melihat bahwa ternyata makam itu kosong. Nah, apa yang terjadi? Saat itu ia menyangka bahwa mayat Yesus itu dicuri orang. Sebuah pandangan yang masuk akal pada saat itu. Tetapi kemudian malaikat datang kepadanya. Lalu mereka bertanya kepada Maria Magdalena, "Mengapa engkau menangis?" Lalu kemudian Maria Magdalena juga bertemu dengan seorang yang ia sangka adalah pencuri mayat, pencuri jenazah Yesus itu sendiri. Maka ketika orang tersebut bertanya, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menduga bahwa dia yang mencuri jenazah tersebut. Sehingga ia bertanya, "Di mana engkau menyembunyikannya? Katakan dan tunjukkan kepada saya." Lalu kemudian ketika orang yang berdiri yang ia tidak kenal tersebut menyapa dan memanggil dia Maria, seketika itu juga seperti selubung itu tersingkap dan Maria tiba-tiba mengenal bahwa sosok yang ada di hadapannya itu ialah Yesus. Maka ia sontak segera berkata secara spontan, "Rabuni, guru," mengingatkan dia akan perjumpaan di mana ia juga secara pribadi mendapatkan sapaan dari Tuhan yang mengubah seluruh hidupnya. Lalu kemudian Maria diminta oleh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan kebangkitannya. Ia menjadi saksi kebangkitan bahwa ia telah berjumpa dengan Tuhan, bukan Tuhan lagi yang mati, melainkan Tuhan yang kini telah hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, akibat kesedihan yang berlebihan, akibat keluhan yang terlalu sering kita ungkapkan, seringkali kita tidak mampu untuk melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Injil pada hari ini mau mengajak kita bersama untuk mau membuka ruang hati kita, ruang pikiran kita seluas-luasnya, supaya kiranya kita mampu untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Mampu untuk memberikan atau menyerahkan segala kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pilot dalam hidup kita. Mari kita berusaha untuk memasukkan hidup kita ke dalam rencana Tuhan, bukan memasukkan Tuhan dalam rencana-rencana hidup kita. Kalau kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, tentu rencana Tuhan adalah rencana keselamatan bagi kita. Maka kesedihan itu hanyalah sementara. Ketakutan itu takkanlah abadi. Karena yang abadi adalah kehidupan, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.